Lanjutkan pengajian kita. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat yang 128. Nah, sebelum kita membahas ayat ke-128, kami ingin memberikan khulasah atau ringkasan di ayat 127. Ya, masih ada kaitannya semuanya ayat demi ayat. Jika pian pelajari dan pian kaji dalam Al-Quran, semuanya ada kesinambungannya, ada hubungannya. Nah, selanjutnya apa khulasah ringkasan daripada ayat 127? Ada sesuatu yang amat sangat menarik, yaitu di sini Allah SWT berfirman menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim beserta putranya yaitu Nabi Ismail daripada ketika membangun daripada qawaid pondasi Baitullahil Haram. Nah, di sini Allah SWT menggunakan kata kerja fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dalam bahasa Arab yaitu suatu pekerjaan sedang dilakukan dan akan datang. Kenapa? Padahal Baitullahil Haram sudah dibangun. Sudah selesai. Nah, itu tidak lain dan bukan yaitu kata fi'il mudhari' yarfa'u. Wa id yarfa'u Ibrahimu al-qawaida minal baiti. Muhammad ceritakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail ketika sedang membangun tiang-tiang pondasi dari Baitullahil Haram. Nah, itu apa Bu? Pak, hikmahnya supaya kita menghadirkan kayak apa perjuangan kayak apa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah itu tadi. Bu, Pak, ini zaman dulu. Berdua lagi. Berapa ukurannya Ka'bah? Lebar berapa, panjang berapa, tinggi berapa? 14? 14, 17. Atasnya? Lebarnya berapa? Kan segi 4 itu. 17 kali 14. Naiknya berapa? 11. Nah, jawab yang bayangkan Bu, Pak. 2 orang, batunya dari mana? Dulu nggak ada andang-andang, nggak ada tangga, nggak ada keren. Bu, Pak, nggak ada pendidikan di situ. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kemudian gigih? Sampai tidak ada bosan, tidak ada pantang menyerah. Kira-kira berapa lama mau 2 orang Bu dengan bangunan seukuran tadi? Berapa lama? Nggak ada semen lagi. Pakai apa itu? Apa atapnya? Nah, disuruh merenung pian. Ini pendidikan buat kita supaya menghadirkan. Menghadirkan ini kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam ini kemudian kita suruh mengingat kejadian seperti ini. Nah, ini tandanya. Nah, ini hulasanya. Kalimatnya Rabbana taqabbal minna. Nah, apa itu Rabbana taqabbal minna? Yaitu atina sawaba amma na'maluhu li ajlika wa tanfidan li amrika. Nah, karena Nabi Ibrahim beserta kemudian Nabi Ismail melihat bahwasanya semua amalan yang dilakukan itu pasti Allah Ta'ala tahu, melihat dan mengharapkan adanya pahala. Nah, wayah ini kita beramal ini kadang-kadang ada pikiran itu, perasaan seperti itu, menghadirkan seperti itu. Makanya membuatnya amalan ini ogah-ogahan, pengoleran, pemalaran, malas-malasan, tidak ada sungguh-sungguh. La ilaha illallah. Nah, ini Bu, Pak, sebabnya. Nah, kita dilajari jangan seperti itu. Nah, coba lihat Nabi Ibrahim, tidak ada siapa-siapa, tidak punya apa-apa, cuma dengan putranya aja sampai sanggup melakukannya. Karena apa? Beliau yakin bersama Rabbana taqabbal minna. Terima ya Rabb. Apa yang gawe ini? Kami lakukan ikhlas karena pian. Tunduk dengan perintah pian. Nah, ini yang mahalnya. Makanya kemudian Allah Ta'ala dalam kesempatan ini dalam hadis qudsi ada mengatakan seperti ini.
Ana inda dhanni abdi bih. Ya. Ana inda dhanni abdi bih falyadun bi masya. Aku ini tergantung anggapan, perasaan, pikiran, ya, keyakinan hamba-hambaku. Silakan. Mau dipikirkan apa, mau dirasa apa, mau diyakini apa, aku bisa mewujudkan. Wa ana ma'ahu inda qarani, dan aku bersama inya jika inya mengingat aku. Jika dia mengingat aku dalam dirinya, aku mengingatkan dirinya dia di dalam diriku. Jika dia mengingat aku dalam kumpulannya, nah kada batas seorang diri, nah kumpul-kumpulnya mengingat. Aku mengingat inya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulannya. Artinya apa? Disebut-sebut di hadapan para malaikatnya. Yang kedua, lihat reaksi Allah Ta'ala dari setiap amalan yang kita buat. Jika dia melakukan ketaatan, kebaikan, satu kilan, aku satu hasta. Reaksi Allah Ta'ala lebih besar daripada aksi yang kita buat, amalan yang kita buat. Jika dia melakukan kebaikan sepanjang satu hasta, aku satu depah. Oh. Nih. Jika dia mendatangi aku dalam ketaatannya kepada satu dengan berjalan, aku berlari. Subhanallah. Nah ini maksudnya dididik kita Allah Ta'ala. Nah harus menghadirkan itu semuanya. Lihat Ibrahim alaihissalam beserta putranya di Mekah, kada ada apa-apa. Nah pasir, kada ada kren, kada tangga, berdua dengan Tuhan. Selesai. Jelas, Bu, Pak. Nah, hanya Bu, Pak, di sini ada orang amalin dapat pahala, ada kada dapat pahala. Ya, semua tergantung itu tadi pandangannya, niatnya, tujuannya. Makanya Nabi Muhammad SAW selanjutnya mengatakan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya bagus tidaknya semua amalan, diterima tidaknya. Nah, itu tergantung maksud dan tujuannya. Dan setiap manusia punya maksud tujuan yang berbeda, beda Bu. Pak, jelaslah Bu ya Pak ya. Nah itu ringkasan apa yang makanya kemudian saat ini dan seterusnya biar supaya kemudian ada semangat berbuat taat ibadat. Ingat Allah Ta'ala itu maha melihat, sampai Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat ini selanjutnya, innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, jangan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, sesungguhnya pian maha mendengar. Dengar apa artinya? Doa-doa kami, mendengar apa yang kami katakan, dan alim. Alim itu apa? Yaitu tahu apa yang di dalam niat kami, tahu kayak apa dalam ketulusan kami. Nah, subhanallah Pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik Bu, Pak, selanjutnya di ayat ini. Nah, lihat daripada lanjutan ketulusan niat, daripada kemudian Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail menghadirkan kemudian amalan-amalan tadi, nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak kenal bosan. Nah, itu bedanya antara orang mengamalkan cuma sekedar menggugurkan kewajiban dengan orang mengamalkan amalan dengan rasa cinta dan mengharap akan balasan dan ridha Allah Ta'ala. Nah, makanya Nabi Ibrahim AS mengatakan apa? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami berdua ini, yaitu kami artinya Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, dua orang yang muslimaini laka. Ya. Apa artinya muslimah Pak? Muslimin laka artinya nuslimu kulla umurina ilaika. Jadikan kami ini ya Rabb dua orang yang menyerahkan semua perkara urusan kami hanya pada pian. Mampu Pak. Nah, tidak pada siapa-siapa, tidak bergantung pada siapa, tidak berlindung hanya pada pian. Bu, Pak. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak cukup di situ, mengharapkan wa min dzurriyyatina, jadikan juga anak cucu kami ummatan muslimatan, semua daripada kemudian umat nanti, anak cucu nanti jadi kemudian masyarakat yang semuanya tunduk lawan pian, menyerahkan urusan lawan pian, menggawi apa yang pian perintahkan, nah, menjauhi apa yang pian larang. Nah, taat tunduk. Nah,
La ilaha illallah. Nah, di sini Bu, Pak, kenapa di sini ada pendiri keberatan? Di sini Allah SWT dalam ayat ini mau menunjukkan pada kita bahwasanya ada orang melakukan amalan dengan hub, dengan cinta. Ada orang melakukan amalan cuma sekedar memandangnya itu suatu perintah, ya digawe. Nah, beda di sini. Dengan demikian, orang yang menggawe amalan tadi dengan hub, dengan cinta, ya, dengan kemudian apalagi mengharapkan apa yang namanya ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan istihdornya, dengan menghadirkan tadi apa-apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan cukup, ya, tidak akan bosan dengan amalan tersebut, bahkan meminta dan meminta lagi. Paham Bu, Pak? Bu, ulun sekarang memberikan contoh lan pian. Orang melakukan amalan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Kira-kira mau sudah tuntung pekerjaan tadi, amalan tadi, kira-kira dia minta pekerjaan lagi apa enggak? Tidak. Kenapa? Sudah selesai tugasku. Beda dengan orang yang mengerti, yang tahu, yang suka dengan amalan yang dia cintai tadi, tahu bagaimana kemudian sang majikannya ini, kebaikannya, kesempurnaannya kemudian. Nah, ada cukup di situ, selesai. Nah, makanya kemudian apa? Minta terus dan terus lagi. Makanya Nabi Ibrahim beserta putranya mengatakan, "Ya Rabbi," artinya di sini, "Rabbana waj'alna muslimaini laka." Ya Rabbi, anta amartana an narfa'al qawaida minal baiti wa qad fa'alna ma amartana. Artinya itu Bu, Pak, kalimat tersebut, ya Rabb, pian telah perintahkan kami untuk kemudian meninggikan pondasi daripada rumah pian, Ka'bah tadi. Kami sudah kemudian buat apa yang pian perintah. Walaisa ma'na dzalika annana iktafaina bitaklifika lana. Bukan berarti kami sudah merasa cukup, selesai, sudah bangun, selesai. Tidak. Kenapa ya Rabb? Li'annana nuridu an nadhuqa halawatat taklif. Kami lakukan itu semuanya, kami mau merasakan nikmatnya, lezatnya apa yang pengen perintahkan pada kami. Subhanallah. Makanya kami mau jadi muslim, tunduk lawan pian. Muslim itu tunduk Bu, Pak tuh. Karena kami tidak pun mau sekedar menggugurkan kewajiban, selesai, enggak ada. Kami mau merasakan lezatnya, nikmatnya melayani pian. Subhanallah. Itu maknanya. Hadirin, kada cukup. Nah, di annana nuridu an nadhuqa halawatat taklif, mau merasakan lezatnya. Nah, tugas ini, perintah ini yang pian mana? Mingka dari pian, marrat wa marrat, terus menerus. Makanya Bu, Pak, di surah Ar-Rahman ada Allah Ta'ala berfirman seperti ini, Haji Miswar. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Buat orang yang mengerti makom, kedudukan Allah Ta'ala, posisi Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala itu? Yang maha pemurah, penyayang, pengasih, mendengar. Nah, Pak. Nah, taat ibadah dengan baik. Bagi dirinya itu ada 2 surga. Apa ini? Jannatan, 2 surga. Apa maksudnya 2 surga di sini, Bu, Pak? Diingat, dicatat. Sebagian ahli tafsir kita mengatakan 2 surga di sini, yaitu yang pertama, surga yang pertama adalah orang yang diberi lawan Allah Ta'ala ma'rifah, wawasan, pengetahuan, ya, tentang masalah keimanan, keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan akan nilai-nilai kehambaan dirinya, bahwa dirinya dimiliki Allah Ta'ala, tidak berdaya, sering berbuat khilaf dan dosanya, sehingga tahu yang maha sempurna Allah Ta'ala, yang maha baik Allah Ta'ala. Nah, sehingga dengan itu tadi, makrifah itu tadi, bisa mengabdi, beribadah, berbuat taat Allah Ta'ala yang baik, sehingga Allah Ta'ala merasakan manisnya, lezatnya semua ibadah tadi. Dan itu ada rasanya, Bu, Pak, bagi orang-orang sudah sampai makom seperti itu. Sampai mereka Bu, Pak, orang yang sudah mengenal Allah Ta'ala, sehingga bagus berbuat taat ibadatnya tadi. Itu mereka mengatakan,
Amun kemudian di surga akhirat tidak ada yang kami dapati sebagaimana kami bermunajat di sembahyang malam, di tahajud seperti itu. Niscaya kami kada hakun masuk surga akhirat. Kita sembahyang subuh sering jam 8. Mereka merasakan lezatnya seperti itu. Kada hakun masuk surga itu. Nah, yang kedua sampai mereka mengatakan, Bu, Pak, amun seandainya budak para hawa nafsu ini, budak kemudian pecinta dunia ini. Nah, artinya kita yang orang awam nih. Kan kita ini lawan dunia kan luar biasa. Nah, pemuja hawa nafsu ini dan kemudian jadikan dunia sebagai surganya. Mengetahui, mengerti dan merasakan apa yang kami rasakan, niscaya akan berebut, berkelahian, bahkan bunuh-bunuhan. Lu mengatakan nanpian waya ini di dunia ini kenapa, Bu, Pak, kok ada orang saling menghasut, memfitnah, sampai mau menghabisi gara-gara apa? Ada kenikmatan duniawi. Itu. Mereka mengatakan jika mereka tahu ini, para penggila dunia ini, para budak hawa nafsunya ini, mereka bunuh-bunuhan, timpas-timpasan. Subhanallah. Nah, makanya mereka mengatakan kesian itu para pemuja dunia yang jadi budak hawa nafsunya, pernah hidup di dunia, kada mengambil bagian surga daripada dunianya. Apa itu? Mengenal Allah sehingga kemudian tahu bagaimana manisnya lezatnya taat ibadat. Habib pernah membaca suatu kitab ya di Hadramaut sana, negerinya nenek moyangnya Wali Songo. Ada seorang wali min auliyaillah namanya Al-Habib Hasan Jamalulail. Itu, Bu, Pak, daripada biografi beliau kada wani baca Quran di pagi hari, di siang hari. Loh, apa maksudnya? Ketika bulan Ramadan. Kenapa Haji Bambang kada wani? Karena setiap membaca ayat demi ayat yang beliau bacakan, itu nyata rasanya seperti makan madu dan kenyang. Padahal ini secara maknawi Haji Bambang diberi nikmat seperti itu. Yang rasa apa membaca Quran? Mas Sugeng rasa apa? La ilaha illallah. Malah dibuka-buka lihat halaman. Setahun sekali tadarusan Ramadan kayak itu. Nih, Bu, Pak, rasa. Makanya Sayyidina Utsman mengatakan, sahabat Nabi, jika bersih hati seorang mukmin, kada akan rasa puas, kenyang daripada baca Quran. Nah, berarti apa adik kita? Kada bersih, kotor. Nah, itu artinya gelisah. Ya sama aja juga kita kadang-kadang pengajian, gelisah. Bawanya dua, mohon kada ngantuk, apa, Bu? Gelisah, kayak ada bisulnya. Coba nonton bola, coba nonton konser, bayar. Coba lihat bawaannya, dua aja. Nah, joget-joget kadang dun. Nah, itu, Pak, biar kalian tahu. Nah, rasakan ini ada, tidak mau baca Quran, takut batal. Padahal itu secara maknawi. Itulah itu tadi. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, dua surga. Apabila pian ini umur terus berjalan, mereka mengatakan kesian pernah hidup di dunia kada mengambil jatah surga dunianya. Pahamlah, jelaslah. Nah, makanya Nabi Ibrahim mengingatkan di sini. Nah, kalau cukup ya Rob, beri kami rasa halawatut taklif tadi terus menerus. Nah, ilah. Makanya Sidin, Haji Bambang dan semua hadirin sekalian, kada cukup di situ, Sidin ingin anak cucunya Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah jadikan kami menyerahkan ini, dan wa min dzurriyyatina. Ya. Begitu pula anak cucu kami. Bu, Pak, tidak mungkin ya orang akan kemudian meminta, sudah singgung, meminta ya akan kemudian tugas ketika sudah tuntung selesai, kecuali orang yang sudah merasakan lezatnya, manisnya tugas tersebut. Kan gitu. Kalau pengen kurang, enak, bukan tugas. Nah, karena rasa kenikmatan, kenyamanan. Paham lah? Nah, itu bedanya, Bu, Pak.
orang yang sudah sampai sama yang belum sampai. Nah itu Bu. Wah, ayo makanya Bu Pak ingat tadi seandainya tipnya, caranya. Nah istidhar pertama hadirkan. Nah pian lakon ini amalan lawan siapa? Bagus sih niatnya, maksudnya, tujuannya. Nah, lambat laun Allah Ta'ala akan memberikan pencerahan di dalam hati pian dan akan dibimbing pian dengan hal-hal yang diridainya, disukainya. Bukan disukai, diridai oleh nafsu kita. Paham? Jelas? La ilaha illallah. Nah, ini terbukti sampai Nabi Ibrahim minta seperti itu. Ah, Bu, Pak. Nah, makanya harapkan Bu, Pak, ada timbal baliknya dari Allah Ta'ala. Nah, makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya makanya berarti Nabi Ibrahim di sini disebutkan, nah, di sini minta terus setelah amalan demi amalan sampai itu Ka'bah berdiri. Tadi pian katakan berapa tadi? Lebarnya nanti berapa? 14 kali 17 tinggalnya 11. No. Itu dikatakan Bu, Pak, tafsirnya Sidin setiap mengangkat satu pondasi, doanya selalu Rabbana waj'alna muslimaini laka. Dikatakan Bu, Pak, setiap kemudian dia mengangkat Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami berdua ini orang yang benar patuh, tunduk, lawan kemudian apa-apa yang pian perintahkan ini. Jadi tidak bosan. Dan beri kami rasa ya Allah, kenikmatan daripada yang kami amalkan. Selalu mengatakan sampai tuntung. Nah, Bu, Pak. Nah, makanya yang kedua, karena mereka berdua merasakan nikmatnya, manisnya taat ibadat tadi, beliau ingin anak cucunya. Wa min dzurriyyatina, begitu pula ya Rabb, buat anak cucu kami. Agar supaya Pak, lihat tasila amadu manhajillahi fil ardi wa yastamirra taklif min dzurriyyatin ila yaumil qiyamah. Itu menandakan beliau ingin, Nabi Ibrahim begitu, Ismail ingin kemudian ini gaya hidup, ini pola hidup yang dari Allah Ta'ala ini, tuntunan Allah Ta'ala ini tetap berjalan di muka bumi ini. Terus dari turun ke turunan hingga yaumul qiyamah. Ingin itu semuanya. Jangan batasi kami ya Allah. Rasakan juga, berikan juga ini. Allahu Akbar. Paham lah kira-kira? Jelas lah, bisa ngikuti kan? Nah Bu, Pak. Nah makanya selanjutnya Bu, Pak, kada cukup di situ, beliau mengatakan wa arina manasikana. Tahu arina? Turina anna Ibrahim yarghabu fi fathi abwabit taklif ala nafsi li'annahu la yara fi kulli taklifin illa tadkhiran lin nafsi wa khairan lidurriyati wa na'iman fil akhirati. Ya. Selanjutnya Nabi Ibrahim minta Allah Ta'ala, ya Rabb, tunjukkan, ajarkan manasik itu Bu, Pak. Selama ini kita dengar manasik kan, manasik haji. Artinya tata cara, mengabdi, berbuat taat ibadat yang pian sukai. Tunjukkan Allah. Tunjukkan ya Allah. La ilaha illallah. Karena apa? Nabi Ibrahim melihat semua yang Allah Ta'ala perintahkan bukan sekedar perintah, tapi ada di dalamnya Pak. Li'anna la yara fi kulli taklifin illa tadkhiran li nafsi. Semuanya itu diantaranya ada obat pensucian jiwa. Bu, makanya pian kadang-kadang sholat panjangan pian dah sekedar itu ada dia obat untuk penyucian jiwa. Wa khairan lidzurriyyati, ada kebaikan keberkahan selain buat mereka berdua, buat anak cucu. La ilaha illallah. Wa na'iman fil akhirah, ada kenikmatannya nanti di akhirat juga balasan Allah. Bu, Pak. Nah, ini makanya pian jika minta lain dampaknya daripada niat soleh, menghadirkan kemudian amalan. Jadi kada atas batas pian sampai kemudian tuh hendak aja. Bahkan umat muslimah, semua umat jadi muslim. Ya Allah, itu. Nah, ini dampaknya. Tapi orang terbatas pandangannya, ya kesan dirinya minta rumah, kan gitu, minta mobil, lagi minta kawin. Nah, itu aja.
Ini clear. Ini. Sampai di situ anak cucu loh. Ingin kenikmatan tadi. Subhanallah. Bu, Pak, luaskan pandangan pian. Nah, minta sebagaimana yang minta Nabi Ibrahim. La ilaha illallah. Nah, Bu, Pak. Nah, selanjutnya, kenapa selanjutnya? Nah, ini mungkin pian benar setelah itu ya. Nah, tunjukkan manasik tadi, tata cara ibadat lawan pian. Ya. Supaya gimana bisa tahu apa yang pian ridhoi, jadi tambah semangat. Dan kemudian Nabi Ibrahim ini semua melihat semua apa yang diperintahkan Allah itu ada hikmahnya, ada kebaikannya, di antara pencucian jiwa, keselamatan, kebahagiaan, nanti di akhirat akan dapat surga Allah Ta'ala. Bisa dipahami kira-kira? Jelas? Nah, Bu, itu tafsirnya. Nah, selanjutnya kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah meminta tata cara mana beribadah Allah Ta'ala, watub alaina, beri tobat pada kami. Nabi mau tanya lan hadirin, Nabi itu gimana sifatnya? Siapa yang tahu? Nabi itu mempunyai sifat apa? Maksum. Kenapa kok beliau mengatakan watub alaina, beri tobat? Apakah mereka berdua melakukan dosa, maksiat? Nah, ini ada ini ada anunya, apa? Hikmahnya nih. Watub alaina. Kenapa? Ya, nih Bu, Pak, apakah beliau berbuat maksiat? Sementara pian tahu semuanya sifat para nabi dan rasul itu maksum, terhindar, terlindung daripada berbuat maksiat dan dosa seperti kita, terlindung nih. Kenapa ini Bu, Pak? Nah, nih diingat, dicatat ya. Wa innama li annahuma alima anna man sayati ba'dahuma sayaqau fi dzambi fatalaba taubatan lidurriyatihima. Karena beliau berdua tahu nanti setelah beliau berdua daripada anak cucu itu lah yang akan berbuat maksiat dan dosa. Dimintakan sudah Nabi Bambang, paham lah? Loh, sampai di situ. Kan dia minta umatan muslimatan, umat yang muslim. Nah, ini umatnya semuanya ini kan. Umat kan? Sudah dimintakan. Jelas dari emannya, sayangnya lawan anak cucu. Gimana pian? Makanya jangan minta sendiri. Pian punya anak cucu. Makanya mereka tidak bisa melakukan amalan sendiri seorang, artinya tidak bisa menghindari maksiat dosa. Pian lakukan dengan anak cucu pian. Paham lah? Karena setiap amalan itu Bu, Pak, jika pian baik, taat ini, itu berdampak dibuat anak cucu. Sampai ada tafsir, buka itu di surat Al-Kahfi. Ketika kisahnya Nabi Khidir alaihissalam beserta kemudian Nabi Musa. Di antara kan ada kejadian yang cukup mengagetkan. Nabi Musa jauh-jauh di tempat suatu pelosok yang jauh datang dengan duit sorong, dengan perjuangan pengorbanan, ada tembok hendak rubuh, diberdirikan. Terus kemudian tidak minta upah. Tanya ini Nabi Musa, apa-apaan ini? Diceritakan wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahum awatana wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahuma kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Nah, sedangkan jarnya kemudian apa? Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa. Kamu tahulah kenapa kita bangun tembok itu yang mau roboh. Karena di bawahnya ada kanzun, ada harta karun buat dua anak yatim. Wa kana abuhuma soleha, yang mana bapak dua anak yatim itu soleha. Disebutkan ahli tafsir di sini, nah bapak ini dua anak yatim artinya kai yang ke-10 daripada pihak ibu lagi. Itu dijaga, Allah perintahkan supaya sampai jangan diambil orang lain, dibangunkan temboknya, jangan sampai kebuka. Nah di sini para ahli tafsir mengatakan ini urusan dunia Allah Ta'ala jaga, apalagi urusan ukhrawi. Pahamlah, lahiriah duit dunia Haji Bambang jaga. Gimana? Makanya Allah tadi katakan jika kita tidak bisa melakukan kebaikan buat diri kita, ingat pian punya anak cucu. Nah kebaikan itu Allah Ta'ala simpan. Makanya sidin Nabi Ibrahim dan Ismail minta watub alaina, beritahunya bukan sidin yang tahu, anak cucunya tahu sih, paham, jelas.
Jelas lagi kira-kira ini. Paham lah? Loh, Bu, sampai seperti itu. Nah, ini, Bu, Pak. Jadi setiap kebaikan yang melakukan itu nggak sia-sia. Nanti pian nggak tahu, nak cucu tahu-tahu jadi alim, jadi wali. Nah, kan jelas lah kira-kira. Nah, ini Bu, Pak. Subhanallah. Nah, kenapa Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu? Nah, coba diingat ayat sebelumnya. Kan Nabi Ibrahim alaihissalam minta bahwasannya diberi kemudian imamah, jadi kemudian panutan itu sampai kemudian apa? Min dzurriyyati kan? Nah, lihat ini Bu, Pak. Nah, coba buka. Nah, ini. Ya. Nah, coba buka ayat 124 sebelumnya. Nah, jangan, nah ini. Ya. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, ya, artinya perintah-perintah, ya, cobaan-cobaan, ujian-ujian, fa'atammahun, sempurnakan, disempurnakan lawan sidin semuanya. Qala, Allah taala puas, inni ja'iluka linnasi imama, karena beliau sukses berhasil daripada ujian Allah taala, aku jadikan ikam sebagai seorang panutan imam. Beliau minta lagi, nah karena sayang lana aja, wa min qala wa min dzurriyyati, ya Allah begitu pula anak cucu ulun. Langsung Allah taala mengatakan, qala la yanalu ahdi dzalimin, tidak akan dapat janjiku daripada anak cucu yang dolim, enggak dapat. Dolim kok mana? Jelas lah. Jelas lah, yang dolim enggak dapat. Lah, Sidin tahu kena ada anak cucu yang dolim, makanya dimintakan tobat dulu. Paham? Paham? Jelas apa enggak? Jelas, ada yang dolim kan? Ada yang Yahudi kan? Yahudi dolim apa enggak? Dolim enggak? Lah makanya, lah itu, lah makanya, lah itu, kan ada cucu Nabi Ibrahim itu, ya kan, dari Yakub bin Ishak, ya kan, Yakub bin Ishak bin Ibrahim, bujur apa enggak? Dolim, ya, nah, paham lah, dolim, jelas lah. Nah, gitu-gitu mesti minat. Paham? Ya, jelas enggak? Jelas enggak ini? Loh, Bu, kalau ngaji kan enak. Nah, Bu, makanya ngaji terus ya. La ilaha illallah. Nah, ini, Bu. Nah, paham lah. Oke, ya. Nah, terus kemudian lagi ya, waman kafara ummatihu qalilan, coba lihat lagi kita. Dan barang siapa yang mengingkari fa ummatihu qalilan, aku berikan nikmatan sedikit, summa atarru ila adabin nar wa bi'sal masir. Nah, coba. Nah, lihat lagi ayat 126, pian lupa. Nah, ini semua kan ada episodenya. Nah, ya, coba ya. Nabi Ibrahim kan minta, ya Allah, jadikan ini negeri aman, beri rezeki penduduknya daripada buah-buahan, man amana minhum, daripada mereka yang beriman, dengan hari kemudian juga. Qala wa man kafara, siapa yang kafir, yang mengingkari, fa ummatihu, aku beri kenikmatan qalilan, sedikit di dunia, summa atarruhu, karena di hari kiamat aku paksakan ila adabin nar. Nanti pasti dia akan masuk neraka. Wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruk tempat. Nah, sudah dimintakan. Jelas lah kira-kira. Jelas lah. Kena ada yang kemudian itu tadi yang lalai, yang lupa. Nah, itu tadi Israel tadi. Paham lah. Nah, ini nanti masuk neraka ini. Nah, dimintakan berlindung Nabi Ibrahim. Gak ada usah jauh-jauh lah. Jangan Israel, yang Muslim aja banyak. Ya kan, ini kan cucu Nabi Ibrahim. Dari mana? Ismail. Bujur apa enggak? Bujur apa enggak? Loh, ada juga. Paham lah. Apakah ini semuanya taat semuanya, ibadah? Belum nonton lampian jamaah. Ayo. Banyak mana? Umatnya Nabi aja kada jauh-jauh. Yang ahli taat dan maksiat banyak mana? Yang baik sama yang buruk banyak mana? Pelaku halal sama haram banyak mana? Ayo, loh, ya jawab, banyak mana? Lah makanya, bukan kalau ngaku pura-pura, bukan ya, bukan Israel aja kita juga. Lah,
Jelas lah kira-kira. Bu, Pak. Nah, Bu, Pak. Subhanallah. Nah, Bu. La ilaha illallah. Nah, ada hikmah selanjutnya. Kenapa kemudian di sini? Ya, ada kemudian mal farqu, ya, apa manfaat sekian ini di sini? Kenapa sampai Nabi Ibrahim alaihissalam minta ada taubat? Berarti kalau ada taubat berarti ada maksiat. Kan gitu, ya. Ada taubat, ada maksiat kan gitu. Ya, lawannya taubat, ada maksiat pastinya. Karena mungkin orang bertobat belum ada maksiat. Nah, ada taubat, ada maksiat. Bu, Pak. Nah, di sini Bu, Pak, ada hikmah yang amat sangat besar. Orang terkadang berbuat maksiat itu terlena, terbuai oleh hawa nafsunya karena kenikmatan sesaat. Ya. Dan itu manusiawi karena manusia berisi nafsu, syahwat dan kada maksum, ditambah lagi ada setan di dalamnya yang akan menggoda anak cucu Adam sampai yaumul kiamah. Tambah lagi ada perhiasan duniawiyah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu tobat dan diminta oleh Nabi Ibrahim AS, dan semua itu pintu tobat itu diminta juga oleh nabi-nabi sebelumnya. Wa qulna anna tasri'at taubah. Sesungguhnya dengan adanya taubat, meskipun manusia sering berbuat maksiat dan maksiat lagi, tapi pintu taubat dibuka Allah Ta'ala seluas-luasnya dengan syarat sebelum itu ruh ada di kerongkongan, sebelum matahari terbit di sebelah baratnya. Nah, artinya pangkusan diwar sudah tutup, percuma. Mau sudah kada sadar, percuma juga. Nah, maulah, percuma. Nah, ini Bu, Pak, ini hikmahnya apa? Diingat, dicatat. Jika seandainya dosa itu tidak ada taubatnya, misalnya orang melakukan suatu kesalahan, kemudian distempel ahli neraka, maka kemudian ini akan merusak apa Bu, Pak? Harapan daripada pelaku maksiat tadi. Dan kemudian akhirnya ujung-ujungnya mereka akan menjadi. Kenapa? Sudah tutup. Ya sudah. Lanjut aja. Emangnya gua pikirin. Nah, hidup aku apa urusannya? Nah, yang penting asik, yang penting jauh, yang penting hantup aja. Nah, kacau. Nah, ini tuh jangan. Lah, apabila seperti itu Bu, Pak, akhirnya apa? Akan juga dampaknya itu pada pian seberataan. Artinya pelaku maksiat tadi, pelaku dosa tadi, karena sudah putus asa, tidak ada bertobat, bisa jadi korban selanjutnya. Daripada apa? Pencuriannya, dari perzinaannya, daripada korupsinya, daripada apa lagi? Pembunuhan dan seterusnya. Pahamlah, itu hikmahnya. Loh, Pak. Ingat. Ini Bu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW dalam kesempatan ini mengatakan apa? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu pasti pernah berbuat salah. Tidak putus di situ aja, Bambang. Wa khairu khata'in tawwabun, maka sebaik-baik orang sudah merasa pernah berbuat salah, dosa, maksiat, pandai bertobat. Jelas, paham? Nah, ini Bu, Pak. Nah, ini maksudnya. Nah, Bu, Pak, cerdasnya. Nabi Ibrahim alaihissalam minta pada Allah Ta'ala, tub alaina. Ya, Bu, alaina di sini maksudnya apa? Anak cucu kami, setelah kami ini loh. Nah, jangan buat mereka putus asa. Di kesadaran, itu. Buka ya Allah selebar-lebarnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dengan kemudian adanya taubat ini, Allah Subhanahu wa taala buat bukti Allah Ta'ala merahmati kita. Dan yang kedua apa? Yaitu hikmahnya supaya bisa direm bagi pelaku dosa tadi, supaya tidak putus asa, sehingga tidak kebablasan, nggak gaspol terus, maksiat terus, supaya tidak gaspol terus. Ada ampinya. Jelas Bu, Pak, karena maksiat itu bisa mengganggu yang lainnya. Ya, bukan si pelaku aja, pian kan jadi korban-korban selanjutnya. Kada takut, gimana orang kada takut? Bahaya apa kada? Orang kada kenal takut. Bahaya apa kada?
Misalnya orang bawa senjata, nggak takut dia. Oke, kayak seperti Israel lah, bunuh dar-dar. Manusia hilang. Bahaya orang punya kekuatan. Nah, kayak binatang buas di hutan. Ada kata keramanya. Nah, terekam yang kuat. Nah, jelas Bu, Pak. Nah, ini hikmahnya daripada pintu taubat tadi dan dimintakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jelas lah Bu, Pak. Nah, mudah-mudahan pian bisa mengambil hikmahnya. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل